Halo semua. Terima kasih sudah mau klik dan menonton channel Alam Terbuka. Informasi kabar alam kita. Yuk langsung saja kita tonton videonya. Di Indonesia, ketersediaan air cukup berlimpah dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun sayang, banyak dari kita yang masih belum menggunakannya secara tepat. Aktivitas negatif individu atau kelompok dapat menimbulkan krisis air. Krisis air tidak hanya berupa hilangnya sumber air, melainkan juga tercemarnya air bersih. Tidak mengherankan apabila hampir setiap tahun di musim kemarau banyak masyarakat yang kekurangan air bersih, namun di musim hujan cukup banyak wilayah terkena banjir. Kondisi kelangkaan terhadap air bersih sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia terhadap alam. Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatannya mempengaruhi kebutuhan terhadap air yang terus meningkat. Sedangkan pertumbuhan penduduk memicu peningkatan pembukaan lahan yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti memperluas daerah pertanian, pemukiman, dan industri. Jika tidak seimbang antara ketersediaan dan permintaannya, dapat memicu terjadinya degradasi kualitas air tanah dan air permukaan, dan berkontribusi terhadap kelangkaan air. Pola hidup masyarakat konsumtif yang tidak diimbangi dengan produk yang awet dipakai menyebabkan sampah mudah menumpuk. Selain itu, kurangnya kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan akibat membuang sampah sembarangan. Limbah padat atau cair di alam terbuka. Terkena air hujan atau aliran air lainnya, kemudian menjadi air limbah. Masuk meresap ke dalam tanah. Kandungan linde dan zat kimia berbahaya dapat merusak tanah, bahkan membunuh mikroorganisme yang membuat tanah tidak subur. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai macam limbah hasil kegiatan manusia. Jika suatu air sudah tercemar, biasanya akan ditandai dengan berubahnya rasa, warna, hingga bau dari air di kawasan tersebut. Pencemaran air pada dasarnya terjadi karena air limbah langsung dibuang ke badan air ataupun tanah, tanpa mengalami proses pengolahan terlebih dahulu, atau proses pengolahan yang dilakukan belum memadai. Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam siklus air. Sehingga bila semakin sedikit jumlah pohonnya, maka kandungan air di udara dalam bentuk hujan juga akan sedikit terserap oleh tanah. Kerusakan hutan merupakan bencana alam pun bisa disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hutan yang ditebang secara liar dan menjadi gundul mengakibatkan air akan langsung masuk ke dalam tanah sedikit atau tanpa melewati akar pohon. Dan pohon tidak maksimal dalam mengurangi tingkat polusi air dengan mengurangi polutan dan menghentikan pencemaran. Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat dapat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik antar sektor, antar wilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Bagaimana nih sobat setelah melihat sekilas pembahasan tentang krisis air? Oleh karena itu, kita dapat melakukan beberapa perilaku hemat air. Kemudian, jika memungkinkan, upayakan agar air limbah rumah tangga dapat diolah kembali, baik dengan alat pengolah limbah maupun melalui fitur remediasi.